Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Koila. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Amrish Puri, Deepsika Nagpal, Salim Ghosh, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pria bisu yang dijadikan budak oleh seorang penguasa. Dia diperlakukan seperti anjing pemburu dan selalu diremehkan. Merasa muak dengan semuanya, dia pun membalas orang-orang yang telah menindasnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan oleh Shankar. Shankar adalah seorang pria bisu yang dibesarkan oleh seorang penguasa bernama Raja. Di tengah keterbatasannya, Shankar selalu diperlakukan seperti budak. Namun Shankar tak pernah membantah apapun yang dikatakan oleh Raja. Raja memiliki seorang sekretaris bernama Bindia, seorang wanita kegatelan yang selalu memuaskan hasrat Raja. Tiba-tiba, seorang pekerja mendatangi Raja dan memberitahu jika adik Raja yang bernama Brijua telah membuat keributan di tambang. Diketahui jika Brijua adalah seorang psikopat dan selalu melakukan kekerasan kepada siapapun yang selalu dianggap pantas dipukuli. Saat itu Brijua memukuli seorang pria karena pria itu menegur Brijua yang telah melecehkan anak gadisnya. Raja merasa jika Brijua melakukan kesalahan. Raja pun memberikan hukuman kepada Brijua dengan memukulnya di depan para pegawainya. Namun ternyata Raja berbuat seperti itu hanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Setelah kejadian itu, Raja dan Brijua menyandra pria yang telah dibelanya tadi. Kemudian Raja membunuhnya. Raja berkata jika dia harus membayar pukulan yang didapatkan oleh Brijua. Tak lama kemudian Shankar datang. Brijua takut jika Shankar melihat pembunuhan itu. Brijua memukuli Shankar tanpa ampun, namun Raja datang menghentikannya. Raja melihat ke arah Shankar dan mengetahui jika Shankar tak melihat kejadian apa-apa. Scene pun berpindah. Raja memiliki seorang dokter pribadi bernama Pedji. Di sana, Raja berkonsultasi jika otongnya tak mau berdiri ketika hendak adu gabrut dengan Bindia. Pedji berkata jika itu bukanlah salah si otong. Pedji menjelaskan jika Raja harus mencari wanita muda agar otongnya kembali bersemangat. Suatu hari, Raja melihat seorang gadis bernama Gauri. Gadis polos dan kekanak-kanakan. Namun kelakuan Gauri membuat Raja tertarik dan ingin memilikinya. Diketahui jika Gauri tinggal bersama paman dan bibinya. Di sana, Raja berkata jika dia ingin menikahi Gauri. Paman dan bibi Gauri yang tamak harta sangat setuju jika Gauri menikah dengan Raja. Mereka terus meyakinkan Gauri jika pernikahan ini akan membuat keluarga mereka menjadi berkecukupan. Namun Gauri tak mengetahui siapa yang akan menikahinya. Gauri pun kekeh ingin melihat foto calon suaminya. Sadar bahwa Gauri akan menolak, Raja memiliki cara untuk menjebak Gauri dan mengirimkan foto Shankar. Sontak saja, Gauri pun langsung jatuh hati dan menyetujuinya. Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Namun ketika upacara berlangsung, Gauri melihat Shankar sedang melayani para tamu undangan. Gauri terkejut dan menyadari jika dia tidak menikah dengan Shankar. Gauri syok dan jatuh pingsan. Raja pun memerintahkan pendeta untuk melanjutkan upacara pernikahan, walaupun pernikahannya tidak sah. Saat Gauri tersadar, dia sudah berada di dalam kamar dan Raja berusaha mendekatinya. Gauri berontak dan mengancam akan bunuh diri. Namun Raja menghentikannya dan menyiksa Gauri. Raja merasa galau karena malam pertamanya gagal. Keesokan harinya, Raja menggelar pesta pernikahannya. Mengetahui jika Gauri tak akan bisa hadir, Raja lalu meminta tolong kepada Bindia untuk menggantikan Gauri.
Namun secara tersengaja, Sangkar melihat Gauri berada di kamarnya. Sangkar pun mengetahui jika pengantin wanita itu bukanlah Gauri melainkan Bindia. Semua orang sibuk di dalam pesta dan Gauri mencoba untuk melarikan diri. Namun semua pintu terkunci dan Gauri tertangkap oleh Brijua. Gauri pun kembali mendapatkan KDRT dari Raja. Bahkan Raja tak segan menyiksa Gauri di depan semua orang. Sangkar dan John merasa jika rumah tangga Raja tidak baik-baik saja. Sangkar lalu memberikan isyarat dan meminta bantuan John untuk mengorek informasi dari ayahnya yaitu Dr. Pedji. Malam harinya, John mencekok ayahnya sampai mabuk dengan bantuan teman wanitanya yaitu Resali. Pedji kehilangan kontrol dan menceritakan jika pernikahan Raja dan Gauri adalah sebuah penipuan. John lalu menyampaikan berita itu kepada Sangkar. Tiba-tiba, mereka melihat ke arah kamar Gauri. Di sana, Gauri berusaha bunuh diri, namun Sangkar menyelamatkannya. Gauri memukuli Sangkar dan menuduh telah menipu dirinya. Akan tetapi, John menjelaskan tipu daya Raja dan memberitahu bahwa Sangkar tidak bersalah. Suatu malam, Raja mengajak Bindia adu gabrut. Raja berkata jika malam ini otongnya akan kekar dan akan memuaskan Bindia. Namun nyatanya Raja malah tepar karena terlalu banyak minum. Bindia yang sudah mangseng merasa frustasi dan pergi menemui Sangkar. Bindia yang terlanjur ate mencoba menggoda Sangkar. Namun tiba-tiba Brijua datang dan berniat memperkaos Bindia. Gauri hanya bisa melihat dari jendela dan tak bisa berbuat apa-apa. Sangkar merasa kasihan kepada Bindia lalu menolongnya. Brijua tak terima dan menghajar Sangkar. Keributan itu membuat Raja terbangun. Namun Brijua membual dan berkata jika dia telah memergoki Sangkar yang sedang wik-wik bersama Bindia. Raja pun marah lalu memukuli Sangkar. Bindia histeris dan mengaku bahwa dia yang telah menggoda Sangkar. Mendengar hal itu, Raja pun mengirim Bindia ke rumah bordil milik seorang wanita bernama Chanda. Setelah itu, Sangkar hanya termenung, seolah-olah ingin mengeluh jika hidupnya hanya dipenuhi dengan siksaan dan hinaan dari keluarga Raja. Tak lama kemudian, Gauri datang dan meminta maaf kepada Sangkar. Scene pun berpindah. Di sana terlihat ada seorang pria bernama Asok. Diketahui jika Asok adalah kakaknya Gauri yang baru saja datang dari kota. Asok pergi ke desa untuk menemui Gauri. Namun paman dan bibinya memberi kabar jika Gauri sudah menjadi istri Raja dan kini hidup serba berkecukupan. Sementara itu, Raja mendapat kabar jika Asok datang ke rumahnya. Raja memaksa Gauri berbohong kepada Asok dan mengancam akan membunuhnya jika Gauri membeberkan semuanya. Di saat Asok datang, Gauri pun memeluk Asok, namun tak bisa mengungkapkan penderitaannya. Gauri berkata jika dia sangat bahagia karena telah menikah dengan Raja. Asok pun sedikit lega dan menitipkan Gauri kepada Raja. Setelah itu Asok pergi. Sangkar pun mengejar Asok dan menuliskan sebuah pesan. Sangkar mengungkapkan kebenaran kepada Asok jika pernikahan Gauri adalah sebuah penipuan. Asok pun kembali ke rumah Raja dan dia mendapati jika Gauri sedang dibanting oleh Raja. Asok tak terima lalu menyerang Raja. Namun sayang, Raja menikam Asok menggunakan belati. Dalam keadaan sekarat, Asok membuat perjanjian kepada Sangkar untuk menyelamatkan Gauri. Sangkar pun mengumpulkan keberanian dan membawa Gauri pergi dari sana. Sangkar! Raja marah dan anak buahnya mengejar Sangkar beserta Gauri. Saat mereka terdesak, mereka nekat terjun bebas dari air terjun. Raja pun semakin murka, lalu mengumpulkan pasukan untuk mencari keberadaan Sangkar dan Gauri. Ternyata mereka masih selamat dan kabur ke dalam hutan.
Raja mencari mereka dari jalur udara. Sedangkan Brijua ditemani oleh Pedji menyelusuri jalur darat. Di sana, Brijua menemukan anting milik Gauri dan memberitahukannya kepada Raja, sehingga mereka tahu jika Gauri dan Sankar masih hidup. Pencarian pun tertunda karena hari sudah malam. Hari pun berganti. Dalam pelarian, Gauri dan Sankar mulai saling jatuh cinta. Namun tak terduga, Raja yang telah kembali melalui jalur udara berhasil menangkap mereka dan menembak lengan Gauri. Sankar dipukuli secara brutal oleh Brijua dan komisaris polisi. Lalu Sankar digorok oleh Raja dan dialungkan ke dasar jurang. Sementara itu, Gauri dijual ke rumah bordil milik Chanda. Raja berkata jika dia ingin Gauri digilir oleh semua pria hingga tewas perlahan. Scene pun berpindah. Di sana terlihat tubuh Sankar nyangsang di atas pohon. Seorang anak kecil menemukannya dan Sankar pun diselamatkan oleh keluarga yang tinggal di pedalaman. Seorang tabib mencoba memberikan pengobatan semampunya. Saat Sankar sadarkan diri, tabib tersebut menjelaskan bahwa Sankar tidak bisu sejak lahir. Tabib berkata jika dia menemukan beberapa kendala di dalam tenggorokan Sankar. Beruntung, tabib itu mampu memperbaiki beberapa saraf yang rusak di tenggorokannya yang memungkinkan Sankar untuk bisa berbicara kembali. Tabib pun bertanya apa yang telah terjadi kepada tenggorokan Sankar. Sankar pun mengingat bahwa saat dia masih kecil, dia selalu rutin membawakan bekal ayahnya ke sebuah tambang batubara milik raja. Saat itu, ayahnya mendapatkan berlian di tambang batubara itu dan menunjukkannya kepada raja. Namun saat di rumah, dua orang penjahat membunuh orang tua Sankar karena menginginkan berlian itu. Pembunuhan ayahnya disaksikan oleh Sankar. Saat itu, Sankar berkata jika dia akan melaporkan kematian ayahnya kepada kepolisian. Tiba-tiba, seseorang datang dari arah belakang dan memasukkan bara api panas ke tenggorokannya yang membuat Sankar bisu sampai sekarang. Saat itu, Raja merasa kasihan dan mencari tahu siapa orang yang telah membunuh orang tua Sankar. Sankar pun menunjuk dua orang pelaku pembunuh orang tuanya. Raja marah dan menyuruh kepolisian untuk menangkap para pelaku itu yang diketahui bernama Ranbir dan Dilawar. Tak lama kemudian, komisaris polisi membawa para pelaku itu, namun dalam keadaan tewas karena terjadi baku tembak. Sankar kecil yang menjadi yatim piatu lalu dibesarkan oleh Raja sampai saat ini. Scene pun berpindah. Bindia merasa prihatin kepada Gauri. Bindia tak terima jika Gauri diperlakukan seperti pelacur yang lainnya. Bindia berusaha menyelamatkan Gauri dan mengancam akan membunuh siapa saja yang berusaha menyentuh Gauri. Chanda merasa dirugikan oleh Bindia dan dia pun melapor kepada Brijua. Malam harinya, Brijua dan teman-temannya datang ke rumah bordil dan langsung mengintimidasi Bindia. Gauri mencoba menghentikan Brijua, namun tenaganya tak kuat untuk melawan Brijua. Bindia lalu mengambil belati dan diayunkannya ke arah Brijua. Namun Brijua menangkisnya dan menusukkan belati itu kepada Bindia yang membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya, Gauri diikat dan dipermalukan oleh Chanda. Chanda berkata jika dia akan memperlihatkan tubuh Gauri secara gratis kepada semua orang. Chanda merampas kalung milik Gauri dan dilemparkan. Namun kalung itu berhasil diraih oleh Sankar. Di sana, Sankar melihat Gauri didekati oleh dua orang pria, dan Sankar merasa mengenali mereka. Ternyata, mereka adalah Ranbir dan Dilawar, orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Kini Sankar tahu jika mereka tidak tewas, dan komisaris terlibat dalam kejahatan itu. Sankar berusaha menyelamatkan Gauri, namun Brijua menghadangnya. Brijua kini tahu jika Sankar sudah bisa bicara. Kekesalan Sankar terhadap Brijua diluapkan. Sankar menghajar Brijua habis-habisan dan memasukkan babatok Brijua ke dalam tungku api, sehingga Brijua modiar dengan tragis. Sementara itu, Gauri dibawa oleh Ranbir dan Dilawar. Gauri berontak dan mobil mereka oleng, lalu terjun ke jurang. Gauri mencoba kabur dan bertemu dengan Sankar.
Tak lama kemudian, Ranbir datang dan meminta Gauri untuk dikembalikan. Di sana, Shankar berkata, jika dia tak akan pernah menyerahkan Gauri kepada siapapun. Gauri terkejut mendengar suara Shankar. Di sana, Shankar mengingatkan Ranbir mengenai orang tuanya yang terbunuh. Shankar. Ranbir terkejut dan tak menyangka jika yang sedang dihadapi adalah Shankar. Di sana, Shankar menghajar Ranbir dan mengancam akan membuangnya ke jurang. Shankar mendesak Ranbir untuk memberitahu siapa orang yang ada di balik kejahatan ini. Ranbir pun ketakutan dan berkata jika semua ini adalah perbuatan raja. Bahkan orang yang telah melukai tenggorokan Shankar adalah raja. Shankar terkejut setengah mati dan melepaskan Ranbir ke dalam jurang sehingga Ranbir pun modiar. Setelah itu, Shankar dan Gauri siduru di pinggir sungai. Di sana, Gauri mengajak Shankar untuk meninggalkan kota dan hidup dengan bahagia. Namun, Shankar berkata jika dia tak akan bisa hidup dengan tenang sebelum membalaskan dendamnya kepada raja dan antek-anteknya. Keesokan harinya, Shankar menemui kediaman Pedji dan John. Di sana, mereka terlihat ketakutan karena mereka tahu jika Shankar telah tewas dibunuh oleh raja. Mereka pun terkejut mengetahui Shankar bisa bicara. Shankar berkata jika dia tak akan bisa mati sebelum urusannya kepada raja selesai. Pedji merasa iba dan berkata jika dia akan membantu Shankar dalam misinya. Cerita pun berpindah. Raja murka karena kematian Brijua yang tragis. Raja tak tahu siapa yang telah menjadi musuhnya. Raja berkonsultasi kepada komisaris untuk mencari tahu pelakunya. Tiba-tiba, seseorang terjatuh dari atap rumah. Ternyata itu adalah mayat Ranbir. Di atas tubuhnya ada sebuah rekaman yang berisi ancaman. Jika dia telah membunuh Brijua dan Ranbir, dan selanjutnya adalah dilawar, disusul komisaris, lalu yang terakhir raja. Raja lalu bertanya kepada Pedji, mengapa Pedji tak disebutkan oleh orang misterius itu? Pedji berkata, jika mungkin saja orang itu tak ada urusannya dengan dirinya. Padahal Pedji mengetahui jika itu adalah Shankar. Scene pun berpindah. John menyamarkan suaranya sebagai raja dan menghubungi Dilawar. John berkata, jika Dilawar harus pergi ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Dilawar pun bergegas pergi, namun dia dihadang oleh Gauri. Di sana Gauri meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat. Ternyata Gauri membawa Dilawar ke tempat penambangan dan di sana Shankar sudah menunggu. Gauri berkata jika Shankar telah menunggunya dan akan membalaskan kematian orang tuanya yang telah Dilawar bunuh 20 tahun yang lalu. Dilawar panik dan lari menyelamatkan ke dalam tambang. Shankar terus memburunya dan mereka pun baku hantam di dalam tambang. Shankar membunuh Dilawar dengan cara mencepit tubuhnya pada lift yang ada di sana. Keesokan harinya, raja dan beberapa anteknya mendatangi tambang dan melihat tubuh Dilawar tergantung di sana. Shankar berbicara dengan pengeras suara dan membeberkan semua kejahatan raja mengenai Ranbir dan Dilawar yang telah membunuh orang tuanya dan membeberkan kejahatan raja yang telah membuat dirinya menjadi bisu sejak kecil. Raja membantah dan tak mengakui perbuatannya. Shankar pun memunculkan diri dan menunjukkan jati dirinya. Shankar menuntut keadilan kepada raja. Namun raja kekeh membantah semuanya. Tiba-tiba bukti bermunculan. Gauri menghadirkan paman dan bibinya untuk memberi kesaksian dan membongkar kejahatan raja. Bahkan Pedji dan John membuka kedok raja di depan semua orang. Hal itu membuat warga kesal, lalu melemparkan batu ke arah raja. Tembakan pun dilepaskan, dan beberapa warga menjadi korban. Komisaris melemparkan granat ke arah warga. Namun Shankar menghentikannya, dan memasukkan granat itu ke dalam mulut komisaris, sehingga dia nggak meleduk dan modiar. Raja panik dan melarikan diri menggunakan kereta. Shankar terus mengejarnya dan berhasil menangkap raja. Kemarahan Shankar memuncak dan melampiaskannya kepada raja. Raja merasa disudutkan, yang pada akhirnya meminta maaf kepada Shankar sebab kesalahannya. Akan tetapi, Shankar mengabaikannya dan membunuhnya dengan cara membakarnya. Pada akhirnya, raja modiar dengan tragis.
bloody fool. Setelah itu, Shankar dan Gauri kembali bersatu. Lalu mereka hidup dengan tenang. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Koila. Like jika suka ya, bye-bye.